Ya, langsung dari rumah dinas Menko Polhukam di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Saudara, tim kami juga akan mengikuti bagaimana pergerakan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Apakah akan menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan? Karena kita tahu sehari sebelumnya atau semalam ini Menko Polhukam Mahfud MD ini bertemu atau menyambangi rumah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk melakukan pertemuan secara tertutup. Setelah melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Mahfud MD juga bersilaturahmi atau melakukan pertemuan juga bersama dengan Ketua Partai Hanura Usman Sabtaodang. Kita akan simak bersama, saudara, apakah Mahfud MD akan memberikan keterangan. Oke, kita saksikan bersama. Pak, tadi habis ketemu Wapres, Pak. Tadi pagi, Pak. Sempat ketemu nggak, Pak, sama Pak Maruf, Pak? Ngomongin apa, Pak? Awas, teman-teman minta jalan. Misi, Mbak. Ngomong kan? Kayak mampus dah. Powerbankku jatuh. Saksikan bersama bagaimana kemudian nama baru saja kita saksikan bersama dari kantor, maksud kami dari rumah dinas Menko Polhukam Mahfud MD di kawasan Widya Chandra, yang memang baru saja kita saksikan Mahfud MD ini masuk ke dalam mobil dan bergegas apakah akan menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan ataukah ke tujuan lain begitu ya. Karena kalau kita melihat memang waktunya sangat berdekatan sekali dengan jadwal pengumuman bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kita masih akan tunggu bersama, saudara. Kita tahu nama Mahfud MD ini belakangan menguat masuk ke dalam radar bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sehari sebelumnya, kita tahu semalam Mahfud MD ini bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk melakukan pertemuan secara tertutup, dan selanjutnya pertemuan dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum dari Partai Hanura Usman Sabtaodang, saudara. Kalau kita mereview sebelumnya, ini kedekatan antara Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo ini memang sering terlihat begitu. Salah satunya adalah di media sosial. Pada saat itu kita lihat bersama foto ngopi bareng antara Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini tengah ngopi bareng dan diunggah di akun Instagram. Dan pada saat setelahnya juga ada beberapa kali pertemuan yang kita tahu keduanya juga sempat mengutarakan bahwa baik dari Ganjar dan juga Mahfud MD merupakan teman lama begitu ya. Kita tahu nama Mahfud MD adalah bukan nama yang bisa dikatakan punya rekam jejak yang moncer. Mahfud MD sendiri merupakan Menko Polhukam, Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo, saudara. Bang Rey, kita masih melanjutkan kembali perbincangan kita di 10 menit menjelang pukul 10, menjelang pengumuman bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ini makin dekat, makin deg-degan begitu ya. Apalagi kita tahu baru saja kita lihat bersama Menko Polhukam Mahfud MD ini masuk bergegas ke dalam mobil untuk keluar rumah. Kita masih ikuti juga apakah betul akan ke kantor DPP PDI Perjuangan yang ada di kawasan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, ataukah memang ke tempat lain. Ini juga masih menjadi misteri. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang betul tujuannya ke kantor DPP PDI Perjuangan, Bang Rey? Bang Rey? Halo?
Ya, silahkan Bang Rey. Ya kira-kira beliau mau kemana? Udahlah mau ke sana lah itu jelas ya. Yang menarik itu beliau memakai baju Baju warna warna hijau ya. hijau. Hmm. Nah, Kenapa hijau? Itu kan pertanyaannya kan. iya itu Simbol-simbol kayak pertanyaannya. begini dalam kultur politik Indonesia itu penting dibaca gitu. Iya, ada Pertama menurut simbol-simbol saya politik karena ya beliau yang kemudian harus diterka juga. Nah, ini dia Bang Rey. betul. Kenapa kemudian akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD memakai baju warna hijau? Kalau dikatakan kan baju warna hijau seharusnya dipakai oleh itu apa namanya Sandiaga Uno Dalam yang dalam hal ini diusulkan. kita jangan menyebut Menko Polhukam. Oke. Beliau sedang tidak menjabat itu dalam posisi ini ya gitu. Aha. Beliau sebagai bakal calon wakil presiden gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa gitu? Pertama begini, saya juga sering mengatakan untuk urusan wakil presiden itu biasanya ditentukan oleh partai politik pendukung kedua. Pendukung pertama itu kan PD Perjuangan, mereka udah dapat jatah presiden kan. Oleh karena itu biasanya pendukung kedua yang akan memiliki apa istilahnya itu jatah untuk menempatkan siapa yang jadi wakil presiden untuk calon presiden yang didukung oleh partai politik pendukung utama gitu. Nah, tentu saja dari 3 partai politik yang sekarang deklarasi kepada Ganjar Pranowo itu, yang salah satunya yang terbesar dan yang memenuhi syarat untuk mendukung secara formal itu adalah P3 gitu. Nah, oleh karena itulah sekarang Pak Mahfud diasosiasikan sebagai orang yang didukung oleh P3. Itu pertama. Kenapa P3? Saya sudah menyebutkan tadi. Yang kedua tentu saja karena memang Pak Mahfud juga punya hubungan yang cukup dekat dengan P3. Karena P3 adalah bagian dari pemilih adalah orang NU gitu ya. Partai yang cukup dekat dengan kelompok-kelompok Islam dimanapun dan seterusnya itu. Sehingga secara kultural kalau kemudian Pak Mahfud memakai baju hijau itu menggambarkan bahwa Pak Mahfud dekat dengan kelompok Islam manapun secara kultural yang berada di bawah lingkungan P3, kira-kira begitu tuh. Nah, faktor yang ketiga mengapa itu dilakukan, ya karena menurut saya P3 juga ingin mengambil efek elektoral dari pencalonan Ganjar sebagai calon wakil presiden. Harus kita ingat, karena sebelumnya P3 udah mengusungkan nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden dari P3, tetapi kemudian nggak diterima. Kalau kemudian kader mereka nggak diterima, ya setidak-tidaknya asosiasi mereka lah yang dipilih sebagai wakil presiden dalam hal ini adalah Pak Mahfud yang sekarang mau diasosiasikan sebagai orang P3 meskipun secara struktural bukanlah orang P3, kira-kira gitu. Dengan 3 alasan itulah saya kira tepat kalau Pak Mahfud ya menggunakan baju hijau sehingga dengan begitu ya kan pertemuan ini kesannya adalah pertemuan nasionalis dengan religius kira-kira begitu tuh. Pak Mahfud ya tentu saja mewakili kelompok atau para pemilih yang bernuansa religius gitu. Dalam hal ini tentu Islam moderat ya, kelompok politik Islam, sementara Ganjar mewakili kelompok nasionalis gitu. Oke, ini nampaknya sudah semakin dekat ini ya. Arahnya memang kalau kita lihat ini Bang Rey, arahnya memang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Tapi nggak tahu nih apakah tetap lurus atau kan nanti belok begitu ya. Nah itu tadi ada simbol-simbol politik yang kemudian juga terlihat ini kalau Pak Mahfud ini memakai baju berwarna hijau, artinya bisa dikatakan dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan walaupun memang kita tahu Mahfud MD ini bukan dari elit partai politik begitu ya, tapi ada pesan-pesan lain yang kemudian ingin disampaikan begitu ya. Bang Rey ya. Aduh ini. Ya Pak Mahfud kan sebetulnya orang PKB dahulunya kan. Oke, betul. Tapi PKB-nya zamannya Pak Gus Dur. Dan ini yang kita juga nantikan bersama apakah betul akan tiba di kantor DPP PDI Perjuangan dan Mbak nggak percaya gitu loh. soalnya saya juga deg-degan loh, betul loh. Enggak lah, ya mereka muter-muter dulu, apalah dulu ya kan, opos dulu lah, ya nggak apa-apa, ya ujung-ujungnya akan di sana. Iya ya, 5 menit menjelang pengumuman bakal calon wakil presiden
pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Itu artinya sebenarnya untuk putusan MK kemarin tidak terlalu berpengaruh berarti ya untuk koalisi pendukung dan juga pengusung Ganjar ya? Enggak. Kan oleh karena itulah kalau mereka kan diam aja kan. Iya, Anteng betul. aja melihat. Adem ayem ya terlihat ya. Adem aja gitu. Dan saya kira sikap mereka itu memang tepat ya, sehingga tidak menimbulkan semacam keruhan politik yang lebih besar lagi gitu. Oke, ini sudah terlihat ya kan kantor dari DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Diponegoro. Kita akan lihat bersama. Ini adalah tim liputan kami yang mengikuti pergerakan dari Mahfud MD yang sudah berada di dalam mobil dan memakai baju warna hijau. Ada pesan yang ingin disampaikan kalau kata Bang Rey, walaupun kita tahu P3 ini sempat mengusulkan nama Sandiaga Uno. Oke, kita lihat bersama. Ini ternyata berbelok atau memang ada pintu lain begitu, kita juga belum tahu. Oke, kita akan saksikan bersama, saudara, apakah betul ini sudah berada di kawasan sebenarnya dekat sekali dengan kantor DPP PDI Perjuangan, karena sebentar lagi kalau menurut jadwalnya memang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan secara langsung siapa nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Betulkah sosok M ini adalah Mahfud MD yang kemudian radarnya kita tahu menguat 1 bulan sebelum pengumuman. Dan KPU sendiri, saudara, sudah menerima surat bahwa memang betul pemberitahuan pasangan Ganjar Pranowo dan wakilnya akan mendaftarkan diri sebagai capres dan juga cawapres esok hari di gedung KPU Republik Indonesia. Kita tahu memang sebelumnya pasangan Anies Muhaimin Iskandar memang sudah dijadwalkan akan mendaftarkan diri ke KPU sebagai capres dan juga cawapres pada pukul 8 pagi besok. Oke, kalau kita lihat bersama memang ini sudah tiba. Oke, baik. Mobil dari Mahfud MD yang membawa Mahfud MD ini sudah tiba di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 1 menit menjelang pengumuman bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kita akan tunggu sebentar lagi.